Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Real Channel 18. Gimana kabar kalian, sehat semua kan? Semoga selalu dalam keadaan baik. Stay away from COVID-19 karena virusnya masih ada di mana-mana. Oke, masih seputar mantan ya guys. 6 bulan yang lalu suamiku tuh bilang gini sama aku, "Ndak, ayah rindu sama mama. Ayah pengen pulang jumpa mama. Ayah pengen pulang tidur di pangkuan mama." Aku mikir dong, wah so sweet banget nih anak gitu. Secara sama orang tuanya gitu, sampai saking rindunya pengen tidur di pelukan mama, pengen tidur di pangkuan mamanya gitu. Biarpun dia anak nomor 1, laki-laki gitu, tapi biasanya nggak cengeng kan, ini kok tiba-tiba dia katanya pengen tidur di pangkuan mama gitu, rindu sama mamanya. Hati menantu mana yang tidak tersentuh dengan kalimat itu? Pasti tersentuh dong guys, ya kan? Apalagi itu ke orang tuanya, pasti kita bahagia kan, punya suami yang sayang sama orang tuanya, ya kan? Kita bangga dong, boleh dong, ya kan? Nah, aku tuh nggak punya rasa curiga apapun sama dia ketika dia minta ditransfer uang untuk beli tiket pulang ke Pekanbaru. Waktu itu dia posisinya ada di Batam guys. Ya, terus udah gitu akunnya di Jakarta. Terus dia sih memang sempat nanya sama aku, "Mau ikut apa enggak, Ndai?" Dia bilang gitu kan. Terus karena dia dadakan ngomongnya, aku kan juga nggak mungkin ya ngambil cuti dadakan, kan kerjaanku nggak ada yang backup. Terus aku nggak mungkin bisa pergi karena dia dadakan pengen pergi cepat-cepat besoknya gitu. Jadi aku bilang kayaknya enggak, aku bilang gitu, kalaupun bisa nyusul ya Sabtu atau Minggu kan gitu. Jadi dia bilang yakin dah nggak mau ikut, kata dia gitu kan. Iya, karena kan aku belum cuti, aku bilang gitu. Kan cuti kan harus minta approval, harus ada prosedur yang harus diikuti kan gitu. Ini kan bukan kantor orang tua kita, bukan miliknya kita gitu. Jadi semua harus follow SOP gitu. Nah, aku baru sadar sekarang kalau pernyataan atau pertanyaan dari suamiku itu mungkin dia hanya ingin meyakinkan dirinya, aku meyakinkan kalau aku nggak akan nyusul dia ke Pekanbaru gitu loh. Terus karena ternyata dia bawa perempuan itu kan, ya kan. Nah, terus udah gitu akhirnya aku mau bookingin tiket, dia nggak mau tuh guys. Dia bilang dia mau pergi beli tiket sendiri di agen agen tiket langganan dia lah gitu. Nah, terus aku tuh masih polos, masih nggak ngeh gitu, masih nggak ngeh kalau aku dibohongi gitu. Akhirnya aku transfer uang ke dia kan, terus sesuai dengan jumlah yang dia mau gitu kan. Terus aku sempat tanya sih waktu itu, "Kok banyak amat, buat apa?" Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Oh ya buat transport, buat kesana, terus nanti buat ngasih mamanya, buat selama hidup di sana, terus buat pesan hotel, tinggal di hotel gitu kan." Karena dia nggak mau tidur di rumah mamanya gitu. Sempat aku ragu sih, aku tanya, "Kok nggak mau?" Katanya rindu sama mamanya. Kok nggak mau tidur di rumah orang tuanya, kan aneh ya guys. Aku sempat nanya, tapi dia bilang, "Ya kan kita udah nikah, nggak enak lah kalau tidur sama mama," dia bilang gitu. "Paling jumpa mereka ya tidur di pangkuan, kan bukan berarti nginep di rumah orang tuanya," kata dia gitu. Jadi aku tuh nggak ada pikiran kalau dia bakal ngajak tuh lonte gitu. Terus udah gitu ya udah, akhirnya aku turutin kan maunya dia, aku transfer. Nah setelah transfer itu dia beneran beli tiket guys, dia kasih lihat aku kalau dia berangkat besoknya gitu. Terus udah gitu itu masih bisa kontak gitu di bandara. Itu dia bilang dia mau OTW ke Pekanbaru, kata dia gitu. "Oh ya udah, hati-hati." Udah gitu, dia masih bilang waktu itu. Terus udah gitu nggak bisa dihubungi guys, sampai sore, sampai malamnya, sampai besok paginya, sampai 1 hari setelah di sana pun masih nggak bisa dihubungi. Terus aku tanya dong, ya kan, aku telepon orang tuanya, aku telepon mama, aku tanya apakah dia udah sampai gitu kan, kok belum ada kabar gitu. Terus mereka jawab tuh kompak, "Oh nggak ada, belum sampai sini, belum nampak batang hidungnya," katanya. Nggak mungkin dong orang tua gue, mertua gue bohong, ya kan.
Terus aku nggak nanya lagi. Terus hari kedua kok masih belum bisa dihubungi, sampai hari ketiga atau empat gitu aku masih belum bisa hubungi suamiku. Jadi terus aku telepon lagi tuh ke mertua aku, mereka bilang nggak ada, belum datang ke sini katanya. Nggak mungkin dong guys, udah 4 hari belum datang ke situ ya kan. Terus itu aku udah kayak mau minum obat aja tuh, 1 hari telepon mereka beberapa kali gitu. Kalau itu beneran obat mungkin aku udah overdosis, karena udah keluar dari takaran kan, nelponnya nanyain dia udah sampai belum, dia sudah sampai belum gitu. Kok aku diblokirnya gitu, kok aku belum bisa kontak dia, aku nggak tahu kabar dia, mau kayak manapun dia bejatnya kan dia masih suamiku ya. Aku takutnya apakah dia kenapa-napa di jalan, tapi kok aku nggak dengar berita ada pesawat jatuh, atau aku juga nggak dengar ada berita misalkan pun dia naik mobil, aku juga nggak dengar ada kecelakaan gitu kan. Kalau dia naik kapal juga aku kok nggak dengar ada kecelakaan kapal gitu kan. Tapi kok belum bisa dihubungi, ini kenapa? Aku mulai curiga tuh guys. Nah akhirnya hari kelima itu aku telepon, barulah tuh setelah aku desak gitu ya, setelah aku desak orang tuanya, barulah tuh mereka ngaku, dia bilang iya datang ke sini tapi cuma bentar aja, cuma 15 menit, lepas tuh pergi lagi kata dia gitu. Terus aku tanya dong sama mertua aku, dia datang sendiri atau sama siapa? Dan dijawab sendiri. Terus aku tanya, yakin sendiri? Iya sendiri. Mama itu nggak bohong? Enggak, dia bilang gitu. Kami nggak bohong. Buat apa kami bohong, kata dia gitu. Dosa lah kalau bohong, itu omongan mereka loh guys. Aku masih ingat dalam memori aku kalimat-kalimat mereka itu. Terus ya udah, kan nggak mungkin juga ya mereka secara rajin sholat, rajin ibadah, kan aku percaya, aku belum ada punya pikiran yang negatif atas diri mereka. Terus udah gitu kok nggak ke situ lagi, rupanya benar dia tidur di hotel. Nah terus aku kan tanda tanya, loh katanya kangen sama mama, pengen tidur di pangkuan mama, kok dia datangnya cuma 15 menit aja gitu, kapan tidur di pangkuan dia, kan aku tanda tanya juga dong guys, bener nggak? Terus udah gitu bapak ibunya itu kompak kan, bilang katanya cuma 15 menit, cuma bentar. Oke, akhirnya tuh sampai seminggu aku kan belum bisa hubungin dia. Biarpun aku pesan sama mama bapaknya, kalau dia telepon suruh telepon aku, suruh ngomong di mana dia sekarang, udah nyampe belum, ada di mana, tidur di mana, di hotel mana, karena kan semua yang booking dia sendiri, yang nyari dia sendiri, aku cuma ngirim duit ya kan. Terus tapi kalaupun memang nggak ada siapa-siapa, kenapa dia nggak bisa dihubungi, kan aneh ya buat aku. Jadi penasaran akunya, karena tindakan dia sendiri, jadi aku penasaran kenapa ini, ada apa ini gitu kan. Sampai 1 minggu kemudian dia baru telepon aku tuh dengan muka inosennya, dengan tidak punya dosa apa-apa, nggak punya kesalahan apa-apa, yang gini, hai bunda gitu kan, apa kabar sayang, ayah rindu lah sama bunda gitu. Terus aku bilang, kemana aja seminggu baru nelpon, saya bilang gitu kan. Sibuk, baterainya ngedrop, rusak atau apa, dia banyak alasan waktu itu. Terus aku bilang, terus kenapa waktu di rumahnya mama atau kenapa kamu nggak sempatin telepon aku, padahal kan di situ juga bisa pinjam telepon mereka untuk ngasih kabar, aku bilang gitu kan. Ada nggak sempat karena sibuk apa sih, aku bilang gitu kan. Katanya rindu sama mama, kenapa kok sibuk, nggak sampai nggak punya waktu buat nggak punya waktu buat nelpon aku kan gitu. Terus seperti biasa lah dia gaya ngelesnya kan banyak, 1001 alasan dia kan. Nah terus udah gitu dia minta duit lagi sama aku. Dia bilang katanya kehabisan duit, mau pulang ke Jakarta nggak punya duit. Jadi dia mau pengen mencoba bisnis frozen. Dia bilang frozen durian. Dia minta modal sama aku 18 juta. Dia bilang katanya mau bisnis frozen durian. Terus dia katanya ketemu sama pengusaha-pengusaha akar rotan gitu atau akar serabut, kalau di sana tuh sawit gitu. Terus aku bilang kan, loh kok bisnis tiba-tiba mau minta duit puluhan juta buat mau bisnis gitu kan, gue nggak ngerti ya guys, ini bener atau nggak. Kan namanya bisnis kan harus di planning, harus dihitung, mau bisnis apa dihitung dulu, budgetnya berapa dan sebagainya kan gitu. Dia nggak, suamiku bilang gitu, pokoknya aku mau mulai bisnis gitu, nggak mau tahu dia gitu kan.
untungnya aku nggak transfer guys gitu, untungnya aku nggak transfer, untungnya aku nggak kirim uang. Terus dia sempat marah, terus blok aku lagi beberapa hari itu, nggak bisa aku telepon lagi. Terus beberapa hari setelah itu dia telepon aku minta duit, katanya mau pulang Jakarta nggak ada duit, dia mau ngasih mamanya buat ditinggal juga nggak ada duit, dia bilang gitu kan. Terus dia minta aku transfer, tapi aku bilang ya udah kalau kayak gitu ini aja deh, aku beliin tiket aja dari sini, aku bookingin tiket aja, kau tinggal ambil di airport kan, aku bilang gitu. Dia nggak mau guys, dia tetap minta uang ditransfer. Nah dari situ aku mulai curiga kan, berarti something wrong gitu. Terus tapi karena dia tetap mau pulang karena dia harus kerja gitu, jadi aku nggak punya pilihan. Oke, aku kasih lagi, aku transfer lagi uang gitu. Habis itu ya udah diblokir lagi aku gitulah guys. Terus blokir, terus nggak, dia balik ke Jakarta itu nggak ada kabar, jadi aku nggak tahu dia posisinya masih di Pekanbaru atau enggak, aku nggak tahu. Jadi tiba-tiba udah dapat duit, ya udah blokir lagi akunya gitu. Terus beberapa hari kemudian aku baru tahu bahwa dia beli durian banyak, pesta durian yang gede-gede yang montong gitu. Terus dia makan-makan tuh durian di sana, pesta makan, pesta durian gitu, dari uang yang aku kirim guys gitu. Dan ternyata guys, dia ke situ sama lonte janda 3 anak itu. Jadi selama dia di sana hampir 2 minggu, itu si lontenya ikut guys. Jadi itu tidurnya di hotel yang aku bookingin guys gitu. Pesawatnya mungkin atau ongkos transportasinya ke sana ya ditanggung suamiku, di mana pakai duitku guys gitu. Jadi hebat kan, dia hebat kan, hebat banget kan. Dia begitu mengelabui aku tuh, pintar banget pokoknya deh. Jempol, kalau untuk urusan gitu jempol dia mah. Ya terus gitu deh. Nah beberapa hari kemudian gitu ya, dia WA aku lagi tuh guys gitu. Aku nggak tahu keberadaan dia di mana, tapi WA aku lagi, dia bilang tolong bayarin tiket pesawat aku, dia bilang gitu. Loh bukannya kemarin udah ditransfer? Terus dia bilang aku dikejar-kejar sama orang travelnya karena belum bayar tiket, kata dia gitu. Kan gue jadi bingung ya guys, kemarin katanya udah beli tiket sampai pesta-pesta gitu, terus duitnya kemana dong kalau tiketnya belum dibayar? Jadi rupanya suami aku utang tiket gitu, utang tiket di travel langganan dia guys. Nah ketemu lagi kan, kebodohan dia itu terkuak lagi gitu. Dia udah ditagihin tuh sama yang punya travel gitu, jadi dia nggak punya duit lagi. Aku nggak tahu gaji dia habis di mana, dia uang dapat apa, uang dia habiskan buat apa, aku nggak ngerti guys, karena aku juga nggak pernah menerima duitnya, aku juga nggak pernah dikasih nafkah sama dia gitu. Pokoknya kalau di depan aku tuh dia selalu bilangnya nggak punya uang, nggak punya uang, nggak punya uang gitu. Jadi dia tuh nggak pernah kelihatan nggak kalau punya uang di depan aku gitu. Terus setiap kali aku tanya gajinya lari kemana ya, dia bilang buat keluarganya, keluarga yang mana juga aku nggak tahu gitu. Jadi karena nyatanya yang setiap bulan rutin ngirim orang tuanya itu aku, karena nyatanya setiap bulan yang bayar kontrakan di Batam itu aku, beberapa bulan terakhir ini yang bayar sekolah anak-anak juga aku, semua aku. Jadi semua aku, tapi ya uang dia nggak tahu lari kemana, aku lillahi ta'ala gitu. Itulah guys, akhirnya aku bayarin tuh uang travelnya, karena kan aku malu ya si tukang travelnya nagihin terus gitu kan, nagihin terus aku bilang sama tukang travelnya, kan ini terakhir ya aku bayarin, kalau seandainya nanti dia pergi lagi gitu terus dia utang kalian kasih, berarti jangan minta aku untuk tanggung jawab ya, jangan minta aku untuk bayarin, aku bilang gitu kan. Karena kan berarti yang salah kalian, udah tahu ada kejadian dia nggak bisa bayar, tapi kalian masih kasih tiket, artinya yang salah kan kalian travelnya, bukan suami aku bilang gitu kan. Terus iya bu, iya gitu aja lah guys, akhirnya aku bayarin tuh. Nah jadi aku tuh sampai sekarang nggak tahu dia pergi ke sana itu dengan pesawat PP dengan lonte itu, atau mereka bawa mobil jalan darat dari Batam ke Pekanbaru ya kan. Jadi selama perjalanan ke Pekanbaru ke Kerinci itu
kan Pekanbaru rumahnya si Lonte itu, kalau Kerinci rumahnya orang tua mertua aku gitu. Terus jadi naik apa aku nggak tahu guys, tapi memang Gusti Allah itu maha baik gitu, maha baik sama aku. Jadi semua satu persatu dibukakan itu kedoknya, satu persatu dibukakan masalahnya sejelas-jelasnya gitu. Jadi kurasa sekarang mereka pasti malu ya, malu. Tapi kalau urat malunya udah putus ya kurasa mereka dablek aja gitu, cuek aja, karena memang habitnya gitu, tukang tipu kan. Jadi udah hal-hal nipu menipu itu udah biasa dalam hidup mereka mungkin gitu. Jadi oke guys, itu cerita aku. Semuanya kebuka setelah aku datengin keluarga perempuan itu, bahwa 6 bulan yang lalu suamiku ke Pekanbaru itu untuk melamar si Lonte itu. Jadi suami aku datang dengan orang tuanya yang notabene mertua aku, itu datang menjumpai orang tua si Lonte itu gitu untuk ngelamar. Nah sama bapaknya Lonte itu bilang gitu, umurmu segini masa kamu belum nikah? Kalau sudah nikah mana surat cerainya, biar bapak bisa nikahin kalian. Tapi kalau nggak ada surat cerainya, bapaknya nggak mau nikahin, bilangnya begitu sama aku tuh bapaknya si Lonte itu. Jadi memang yang nggak bener itu Lontenya guys, karena bapaknya itu kayaknya bisa diajak bicara, ngerti agama gitu. Tapi kan bapak sama mamanya itu udah cerai, jadi si Lonte ini besar sama mamanya ya kan, sedangkan mamanya sendiri kan sama brengseknya sama si Lonte. Jadi mamanya ini memang bukan mama yang baik, yang punya etika gitu. Jadi ya tipe-tipe mama yang menghalalkan segala cara supaya kesampaian gitu, supaya anak-anak kesayangannya mungkin si Lonte ini bisa cepat dapat jodoh. Terus biarpun itu ternyata suami orang, yang penting diembat aja ya kan, yang penting kan buat mereka uang gitu. Jadi ya gitulah deh, akhirnya kebuka semuanya kan, bahwasanya orang tua mertua aku datang menjumpai ke orang tuanya si Lonte itu untuk melamar Lonte itu guys. Jadi yang dimaksud sama suamiku, dia rindu sama mamanya, pengen tidur di pangkuan mamanya, itu adalah datang ke rumah orang tua si Lonte itu untuk ngelamarin. Jadi aku ketipu lagi guys. Gitulah, itu pelajaran berharga ya buat saya terutama. Jadi saya introspeksi diri juga gitu. Jadi bahwa ya kita memang tidak boleh menggantungkan harapan kepada manusia gitu. Kita nggak boleh 100% mempercayai pasangan hidup kita. Karena apa? Karena yang ada rasa sakit guys, ketika kita dibohongi, ketika kita dikhianati, itu nggak hanya digorok hubungan pernikahan ini, nggak hanya ditusuk dari belakang sama pasangan kita ataupun sama orang tua mereka, tapi juga semuanya gitu. Jadi yang ada kalau kita menggantungkan harapan sama manusia, yang ada kecewa, yang ada sedih, yang ada rasa sakit gitu. Dan aku sendiri belajar dari kejadian itu. Sekarang ini belajar untuk memaafkan memang tidak mudah, tapi aku harus bisa. Jadi aku harus bisa mengikhlaskan, itu tidak mudah tapi saya harus bisa gitu, supaya tidak ada dendam. Dan kalaupun aku curhat dengan cara begini, itu terutama saya tujukan dengan suami saya, karena dia sendiri nggak pernah bisa diajak bicara berdua, itu nggak bisa gitu. Kalau ditanya kenapa kamu tega buat ini semua, kenapa sanggup lakukan ini semua, dia akan berkelit dengan 1001 bahasanya, dengan 1001 gombalannya, dengan 1001 alasan yang sudah dia siapkan gitu. Jadi dia selalu mencari pembenaran diri. Jadi nggak pernah bisa komunikasi dengan suami saya gitu. Yang ada aku diblokir gitu. Kalau aku terus chasing dia, kalau aku terus nanya sama dia pusing sendiri kan, dia stres sendiri, udah nggak tahu harus berbohong apa lagi karena semua udah kebuka gitu kan. Yang ada ya udah diblokir akunya. Dia pengen hidup tenang mungkin gitu kan. Nanti kalau udah beberapa saat gitu, terus dia buka sendiri, terus nanti dia nyapa sendiri, pura-pura nggak punya kesalahan apapun gitu, pura-pura nggak melakukan apapun gitu. Jadi aku tuh bingung gitu, sebenarnya suami aku tuh ini penyakit atau bukan gitu. Barangkali kalian ada yang tahu gitu ya, manusia-manusia seperti tipe suamiku ini sebenarnya ini karena pola asuh yang salah, atau memang dia terkena satu penyakit otak yang rusak,
atau memang habit dia yang jelek gitu, karakter yang jelek. Jadi tapi apapun itu dia tetap suami aku dulu ya. Kalau seandainya dia pada saat itu terus datang nemuin aku minta maaf gitu, terus menyelesaikan masalah gitu, mengurai benang ruwetnya, terus dia juga menyadari bahwa dia khilaf mungkin atau dia berlebihan bersikapnya tindakannya gitu, sehingga membuat aku sakit, sehingga membuat aku terluka, terus dia bisa minta maaf, terus kalaupun dia mau mengakhiri ya akhir dengan baik-baik gitu, akunya diajak bicara gitu kan. Jadi aku itu tahu salahku di mana gitu. Jadi sampai sekarang pun bukan saya mencari pembenaran diri gitu, saya juga nggak ngerti salahku di mana gitu. Tapi kalaupun misalkan dia pikir aku banyak salahnya juga, bagaimana aku bisa memperbaiki kalau aku salahnya di mana aja aku nggak tahu. Jadi ya itulah guys ya, uh, apa namanya, yang saya dapat dari pelajaran cerita hidup saya adalah tidak mudah untuk menjaga kepercayaan. Jadi ketika kita sudah mempercaya seseorang dan kita dikhianati, itu rasanya luar biasa gitu. Jadi healing aja mungkin kita belum bisa sepenuhnya healing gitu. Jadi hal yang terbaik ya sudah pasrahkan sama Allah gitu kan. Ya hanya Allah yang bisa kita percayai untuk kehidupan kita gitu. Hanya Allah tempat kita berharap sesuatu gitu, supaya kita nggak kecewa kan gitu. Itu aja ya guys, sampai ketemu di episode berikutnya. Nanti aku akan menjelaskan saat ketika dia minta izin untuk menceraikan si lampir, istri pertama dia. Nanti aku akan jelaskan semua di situ. Jadi aku pengen tahu sebenarnya yang salah itu di mana, letak yang salah aku terutama ada diri aku ya. Kenapa dia setega itu sama aku pengen tahu aku sudah berbuat apa, salah aku di mana gitu, sehingga kok mereka itu sekejam itu ke aku tuh sampai sekarang nggak ngerti guys, apa ya sebenarnya, apa gitu nggak ngerti. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode berikutnya gitu. Kalau apa namanya, kita sama-sama belajar. Mohon maaf kalau ada kata salah, kekilafan. Mohon maaf kalau ada perasaan kurang nyaman atau tidak enak atas apa yang aku ceritakan, karena semua yang aku ceritakan adalah kejadian nyata yang menimpa aku tanpa rekayasa. Aku nggak nambahin sedikit pun, aku nggak ngurangin sedikit pun. Jadi selama hampir 2 minggu suamiku waktu itu di Pekanbaru sama Kerinci, ya mereka berdua sama lontenya udah. Jadi bolak-balik waktu aku datang ke rumah bapaknya si lonte itu juga bilangnya ya udah mereka kesana kemari berdua aja gitu, atau mungkin suamiku juga ada hari atau malam di mana dia nginep di rumah lonte itu dan diizinkan sama orang tua si perempuan itu. Jadi aku juga nggak bisa berkata-kata lagi gitu, maksudnya mereka yang notabene itu kayaknya religius dalam agama, menjalankan kehidupan spiritualnya lebih bagus dari aku, tapi mengizinkan anaknya yang janda 3 anak itu jadi pelakor, terus malah memperbolehkan tidur di rumah mereka atau bebas melalang buana di rumah mereka tanpa ada ikatan gitu. Melihat anaknya dempet-dempetan dengan suami orang, cium-ciuman sama suami orang, bahkan mungkin wik-wik dengan suami orang yang notabene bukan muhrimnya, bukan suami sahnya gitu. Pada saat itu 6 bulan yang lalu kejadian itu, hanya Allah yang bisa menjustis mereka dosa atau enggak. Kalau saya saya namanya manusia, saya pun banyak dosa, banyak kesalahan, tapi paling tidak kita sama-sama manusia ini ya yang beribadah gitu, bisa saling mengingatkan, harusnya kan gitu. Tapi ini sama-sama menggatal dua-duanya. Jadi ya gitu deh guys yang terjadi. Klub lah ya, tukang tipu ketemu dengan penipu, tukang drama ketemu dengan pendrama gitu kan, tukang manipulasi ketemu dengan wanita yang senang manipulatif juga. Ya udahlah, cocok mereka kan, cocok meong. Tapi kalaupun mereka mau berkhianat ya harusnya nggak usah jelek-jelekin aku kan guys, tapi yang terjadi kan begitu gitu. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.